Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah teman-teman semuanya, selamat sore dan semoga pada sore hari ini kita masih semangat ya untuk mengikuti acara Ngabubumit kali ini dengan tema menjemput berkah bersama Al-Quran. Baiklah, tanpa memperpanjang, saya akan membacakan CV dari Kak Rashid. Nama M. Rishdan ABP, tempat atau tanggal lahir Banjarnegara 19 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, alamat Batur RT 001, RW 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Teman-teman dengar suara saya? Dengar Kak, dengar. Oke, dilanjut. Email rishdan19@gmail.com, Instagram mrisi_abp, Facebook Muhammad Rishdan ABP. Riwayat pendidikan SDN 1 Batur 2010, kemudian SMPN 1 Batur pada tahun 2013, MAN 2 Banjarnegara 2016, S1 Pendidikan Agama Islam 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian Ma'had Ali bin Abi Thalib, jurusan Bahasa Arab 2020. Pengalaman kerja pada bidang pendidikan satu. Untuk yang selebihnya boleh teman-teman baca sendiri ya. Untuk pengalaman kerjanya pada bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan ada di sini penghargaan dan organisasi. Serta yang terakhir pada karya tulis ilmiah. Baiklah, selanjutnya mari kita silahkan kepada Kak Rishdan untuk menyampaikan materinya. Bismillah, dengar suara saya, Mbak? Masuk suara saya? Masuk. Oke, baik. Sebelumnya bisa di-share screen-nya? Sudah dapat materinya? Sudah. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Kepadanya kita meminta pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan, dan Allah lah yang memberikan banyak rezeki pada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam Ngabubumit dari literal ya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan. Dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ternyata Allah masih memberikan umur bagi kita. Teman-teman yang masih muda ini ternyata masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang berkualitas. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa.
Maka sungguh sia-sia ketika seorang masih dalam masa mudanya justru terjebak dalam dunia yang penuh maksiat, dunia yang serba malas, tidak punya gairah untuk menggapai masa depan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa kokoh mengikuti sunnahnya. Yang ketika orang-orang kemudian mulai menjauhi sunnahnya, kita kemudian orang-orang yang menggenggam sunnahnya. Dan itulah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, ya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan kemarin yang hubungi saya Mbak Kansa untuk memberikan materi dengan tema menjemput berkah bersama Al-Quran ya, di bulan Ramadan. Baik Mbak Hafidah, jadi nggak Mbak PPT-nya? Ya, sebentar ini ada sedikit kesalahan. Oh, baik. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah Ramadan ini Ramadan yang luar biasa ya. Karena apa? Setelah Ramadan kemarin kita benar-benar lepas dari syiar-syiar Islam yang biasanya dilakukan sholat tarawih secara berjamaah, bulan Ramadan kemarin sama sekali tidak ada. Yang biasanya tadarus bersama di masjid, tahun kemarin tidak ada. Dan alhamdulillah ternyata bulan ini sekalipun dalam kondisi pandemi, beberapa masjid masih melaksanakan ibadah-ibadah syiar, ibadah sholat tarawih bersama, dan seperti takjil, pengajian menjelang berbuka, dan sebagainya. Dan itu harus disyukuri. Termasuk di UMY sendiri, alhamdulillah, kegiatan-kegiatan pembagian takjil dan pengajian-pengajian sudah dibuka kembali. Baik, teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Hafidah, gimana? Ini ada kesalahan bahasanya ya. Coba di slide. Oh ya, berarti cuma nah itu biasanya kalau beda versi PPT biasanya seperti itu berubah. Oke, enggak masalah ya. Ini kita baca, saya akan sampaikan. Oke. Judulnya adalah menjemput berkah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Mbak Hafidah, saya punya waktu berapa menit di sini? Sampai jam 5. Jam 5? Iya. Oke, baik. Nah, oke ya. Baik, teman-teman sekalian, menjemput berkah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya bulan Ramadan ya. Jadi kalau secara bahasa, bulan Ramadan itu berasal dari kata turmadu ya. Nah, beberapa ulama menjelaskan turmadu fihi dzunub ya. Dibakar di dalamnya ya, di bulan ini az-dzunub, dosa-dosa. Nah, juga berasal dari kata ar-ramdanu syiddatul hur ya. Ar-ramdanu itu maknanya adalah panas yang sangat, panas yang sungguh membara. Kenapa? Karena bangsa Arab dahulu ketika menamakan bulan ini itu sesuai dengan cuaca saat itu ya. Ar-Ramadan itu sangat panas, makanya disebut dengan Ramadan. Oke, ini saya susun berdasarkan Tor yang disampaikan. Oke, kenapa? Kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Ini sebenarnya yang pada slide yang berwarna biru ini sebenarnya tulisannya kenapa bulan Ramadan itu istimewa. Nah, oke, yang pertama pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, ini luar biasa. Ya kata Rasulullah, idza dakhala syahrul Ramadan atau idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah. Ya. Pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu neraka
wa ghulliqatil abwabu jahannam. Ya. Kemudian wasuffidatis syayatin. Ya. Kemudian setan itu dibelenggu. Oke, kita pahami bersama. Pintu surga dibuka. Ulama tafsir menjelaskan ada dua pendekatan yang bisa kita ambil. Pendekatan pertama, pendekatan secara hakiki. Pendekatan kedua adalah secara majazi. Pendekatan hakiki memanai hadis ini adalah ya pintu surga benar-benar saat itu dibuka. Di Ramadan, di bulan Ramadan, pintu surga benar-benar dibuka. Pintu neraka benar-benar ditutup dalam arti secara hakiki ditutup. Dan setan benar-benar dibelenggu. Artinya membuat setan itu susah, tidak leluasa untuk menjerumuskan manusia. Nah, kalau pendekatan majazinya, kata para ulama, pintu surga dibuka maksudnya adalah amalan-amalan pada bulan Ramadan itu mudah terangkat, ya, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan itu oke. Baik. Baik, admin silahkan untuk mengganti PPT. Nah, ini sudah muncul ya. Masya Allah. Berarti ini yang bermasalah kemungkinan Mbak Hafizah ini laptopnya atau versi PPT-nya. Baik, syukran. Oke, apa yang istimewa dari bulan ini? Oke, saya lanjutkan. Dibuka, kenapa? Karena amalan-amalan pada bulan Ramadan itu mudah diangkat oleh Allah, mudah diterima, sehingga mengantarkan seorang hamba itu masuk surga. Nah, pintu neraka ditutup, maksudnya apa? Kemaksiatan pada bulan Ramadan itu sangat sedikit. Dan Allah menjaga di bulan Ramadan agar orang-orang untuk jauh dari kemaksiatan. Kemudian setan dibelenggu maknanya adalah apa? Maknanya adalah setan gembong-gembong setan. Ya. Di sini ternyata ada gembong-gembong setan. Ya. Gembongnya setan yang pertama adalah iblis, ya, induknya. Nah, setelah itu gembong-gembong mungkin setan-setan yang punya jabatan tinggi itu tidak itu. Dan setan pada bulan Ramadan itu kenapa dibelenggu? Karena susah, ya. Biar susah untuk menjerumuskan manusia tidak leluasa. Oke, itu makna dari hadis yang nomor pertama ya. Saya tidak cantumkan hadis dalam bentuk poin sehingga mudah dipahami. Teman-teman untuk hadisnya bisa dicari. Oke. Bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, makanya bulan Ramadan itu syahrun maghfirah, bulan penuh ampunan. Siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Ihtisaban juga maknanya adalah senang, ceria, ya, bahagia ketika bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddam, apa yang telah lalu. Nah, itu adalah luar biasa. Ya. Makanya teman-teman semua, kita semua benar-benar ini bulan puasa itu dijalankan dengan penuh kesungguhan. Karena waktu kapan lagi kita bisa bertemu dengan Ramadan. Oke, yang ketiga, pahala berlipat ganda. Bahkan Allah yang langsung memberi pahala. Oke, hadisnya adalah Rasulullah pernah bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'afu al-ashru al-hasanah." Ya. Setiap amalan cucu Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'imi'ah, sampai 700 kebaikan. Atau dalam riwayat lain, setiap amalan cucu Adam itu bagi mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Nah, kenapa? Kata Allah berfirman, fa innahu li, puasa itu ternyata li untukku, kata Allah. Ya. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya.
Jadi pada dasarnya, hakikatnya, semua amalan itu pasti Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan pahala. Tetapi khusus siam, khusus puasa ini, Allah yang akan memberikan langsung. Maknanya adalah apa kata para ulama? Berarti pahalanya Allah yang memberikan langsung, itu berarti pahalanya luar biasa banyaknya. Pahalanya tidak terbatas. Nah, itu puasa. Nah, yang kedua, kenapa kemudian Allah itu memberikan pahala langsung? Kalau dalam hadis itu apa? Manusia diberikan pahala langsung karena meninggalkan syahwatnya wa ta'amuhu dan makanannya. Karena Allah min ajli. Nah, itu kemudian Allah melipat gandakan semua amalan antum itu membaca Quran, antum bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan bersedekah di luar bulan Ramadan. Teman-teman membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya lebih banyak daripada membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kemudian setiap doa mustajab. Nah ini teman-teman yang banyak mintanya, barangkali yang sedang masa skripsi, yang masa tugasnya banyak, boleh minta di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu doanya mustajab. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Thalathatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir." Ya. 3 perkara yang doanya tidak ditolak kata Rasulullah. Ya. Yaitu as-shaim hina yuftir, ketika berbuka, atau hatta yuftir, dari berpuasa sampai berbuka. Oke. Kemudian yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian dakwatul mazlum, orang yang terzolimi. Nah, antum ketika berbuka nanti minta sama Allah apa yang antum minta, dan Allah akan berikan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Kemudian ketika sahur, Masya Allah, sahur itu kan sepertiga malam ya, menjelang akhir-akhir malam. Ya, maka harus banyak beristighfar. Wabila asharihum yastaghfirun. Di masa sahur itu banyak mereka yastaghfirun. Ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian terdapat malam Lailatul Qadar. Saya tidak akan panjang lebar ya. Nanti mungkin ada pertanyaan. Terdapat malam Lailatul Qadar ya, jelas ya. Di 10 hari terakhir sudah jelas taharrau Lailatul Qadri ya, minal ashri al-awakhir fi Ramadan ya. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari Ramadan. Kenapa? Lailatul Qadar itu luar biasa. Ya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul qadar itu khairum min alfi syahrin. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung itu sekitar mungkin 83 tahun sekian bulan, ya. 83 tahun sekian bulan. Artinya, kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadri, maka ketika teman-teman membaca Al-Quran saat itu, teman-teman beribadah saat itu, maka seakan-akan teman-teman telah beribadah selama 83 tahun lebih. Luar biasa toh. Makanya dari sekian banyak tafsir, salah satu tafsirnya, kenapa Allah itu memberikan Lailatul Qadar? Ya, karena umatnya Nabi Muhammad itu kan umurnya pendek-pendek. Ya, sekitar 60-70 ya kata Rasulullah. Nah, Allah itu memberikan Lailatul Qadar bagi umat muslim agar seakan-akan mereka juga memiliki umur yang panjang untuk beribadah. Nah, teman-teman beribadah saat itu seakan-akan beribadah 1000 bulan, bahkan lebih. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya jelas ya. Sudah identik, tahu semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Diturunkan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Ulama itu berselisih kapan sih, apakah benar-benar 17 Ramadan atau di waktu-waktu selama bulan Ramadan. Ya, yang jelas Allah itu dari Lauhil Mahfuz kemudian turun ke Baitul Izzah, langit di dunia, kemudian turun secara berangsur-angsur ya selama 23 tahun kurang lebih. Nah, itu kemudian kenapa
bulan Ramadan itu istimewa karena banyak sekali kebaikan. Nah, kebaikan yang banyak, yaitu kebaikan yang sangat banyak itu yang dinamakan dengan berkah. Ya. Makanya kalau kita lihat definisi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, subutul khair, tetapnya kebaikan. An-nama, ya tetap. Ya. Nah, itu yang dinamakan berkah. Jadi seorang ketika misalkan hidupnya berkah, maka hidupnya penuh dengan kebaikan. Nah, Ramadan kenapa dikatakan syahrun mubarakun, bulan yang berkah karena banyak sekali kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, paham ya? Kenapa disebut dengan berkah? Mengapa kita harus menjemput keberkahan di bulan Ramadan bersama Al-Quran? Karena di bulan Ramadan banyak sekali keberkahan. Banyak sekali kebaikan yang ada di dalamnya. Oke, next Mbak. Lanjut. Oke, kenapa harus membaca Al-Quran terlebih bulan Ramadan? Oke, ini adalah keutamaan dari membaca Al-Quran. Oke, yang pertama manusia membutuhkan petunjuk dalam kehidupannya. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Oke, saya kemarin ceramah di salah satu masjid yang belum pernah saya kunjungi. Dan di situ saya membutuhkan maps ya. Saya membutuhkan maps di situ. Tanpa maps sepertinya saya diarahkan pun akan tersesat. Nah, manusia hidup itu butuh petunjuk. Teman-teman mau pergi ke Jogja, yang dari luar Jogja, bukankah butuh petunjuk? Nah, petunjuk jalan. Nah, hidup itu teman-teman sekalian, hidup itu butuh petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran. Ya. Hudal linnas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kemudian inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Oke. Maka siapa saja yang ingin sampai pada tujuan yang jelas, tujuan yang benar-benar diridhoi oleh Allah, maka melalui perantara apa? Al-Quran. Nah, maka mustahil teman-teman sekalian. Ini perhatikan. Kita itu mustahil mencapai ridho oleh Allah. Mencapai kampung, tempat mudik yang hakiki kecuali dengan Al-Quran. Kecuali dengan membaca Al-Quran, mengamalkan, memahaminya. Itu mustahil. Karena Allah sendiri mengatakan Al-Quran adalah petunjuk. Ya. Makanya kata para ulama itu teman-teman, kalau kita ingin melihat seberapa keras hati kita, itu lihatlah Al-Qurannya. Kalau Al-Qurannya kok ketika dibuka banyak debunya, maka hati kita seakan-akan banyak debunya pula. Tapi kalau teman-teman Al-Qurannya itu bersih, ya terawat, maka seakan-akan hati-hati teman-teman sekalian juga bersih. Artinya orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran menandakan hatinya salah satunya bersih. Oke, ya baik. Yang selanjutnya perdagangan yang tidak pernah rugi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ketika mengatakan innalladzina yatluna alkitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an pertama. Oke. Orang yang melaksanakan sholat, orang yang berinfak secara terang-terangan maupun secara secara diam-diam, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Nah, saya pun dagang, teman-teman. Saya pun punya bisnis. Dan terkadang bisnis itu rugi. Nah, wajar orang bisnis. Nah, tapi Allah itu memberikan perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa? Membaca Al-Quran. Nah, itu sangat ringan sekali. Sehari, kalau nggak mampu 1 juz sehari ya minimal setengah juz. Nggak mampu setengah juz minimal 1/4 juz. Nggak mampu minimal 1 halaman. Jangan sampai hari kita tuh terlewat dengan Al-Quran. Karena akan membuat hati kita menjadi keras. Baik, selanjutnya adalah pahala berlipat ganda. 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Jelas ya, mengqara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah. Maka bagi dia itu 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan bi'asyri amsalihha akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya alif lam mim kata Rasulullah itu bukan
satu huruf tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti 30 kebaikan. Teman-teman membaca basmalah saja sudah dapat berapa kebaikan? Nah, baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu ada berapa huruf ya? Coba Mbak Hafida. Al-Fatihah ada berapa huruf, Mbak? Tidak terhitung. Jawabannya simpel saja, banyak ya. Al-Fatihah ada berapa Ya. huruf? Hurufnya banyak. Nah, artinya seorang membaca Al-Fatihah saja dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan yang Allah akan memberikan balasan langsung pahalanya. Oke, kemudian mendatangkan kebaikan bagi para pembacanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'asaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mahir, orang yang pandai membaca Al-Quran akan senantiasa as-safarah kiramil bararah. Malaikat yang senantiasa yang mulia lagi berbuat taat pada Allah. Ya. Jadi semakin teman-teman membaca Al-Quran, semakin pandai, kualitas tajwidnya semakin baik, kualitas jumlah hafalannya semakin banyak, nah, dan pemahamannya pun semakin baik, maka kata Rasulullah SAW bersama malaikat. Malaikat akan mengiringi kita, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan bersama malaikat. Dan kata Rasulullah, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'tatu fihi wa huwa 'alaihi syaqun." Dan orang yang membacanya itu terbata-bata dan merasa keberatan, falahu ajron. Dia dua pahala. Oke, Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang gemar membaca di hari kiamat. Ya. Jelas ya kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong. Ya, menjadi penolong bagi orang-orang yang di dunia itu suka membacanya. Perhatikan, bayangkan ya, dulu nanti ketika di hari kiamat, ketika di padang mahsyar itu matahari didekatkan sedekat 1 mil. Orang itu akan sibuk dengan urusannya sendiri. Dan ketika hari-hari itu kemudian ketika kita disidang oleh Allah, Al-Quran datang pada kita untuk menolong kita. Syafaat itu banyak ya, syafaatnya Nabi, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya amal soleh. Nah, salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Nah, seakan-akan kalau kita bayangkan ketika disidang oleh Allah, maka Allah akan datang ya. Ya Allah, dulu dia suka membaca saya. Dulu dia itu di dunia suka memahami saya, menghafalkan saya, memahami saya, dan mengamalkan saya. Nah, itu kan ketika teman-teman bukannya ketika menghadapi ujian, nah, tiba-tiba ada pertolongan apapun itu kan merasa senang. Apalagi di hari kiamat nanti. Mendatangkan ketentraman, melembutkan hati, dan menjadi obat. Jelas ya? Ada orang yang membaca Al-Quran jelas, mesti merasakan ketentraman. Kalau ada orang yang mendengarkan Al-Quran kok malah kesurupan, berarti dia kemasukan jin. Ya. Ada orang kok ketika dengar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran justru merasa tidak nyaman, justru merasa tidak tentram, gelisah, maka ada masalah dengan hatinya dan ada masalah dengan dirinya. Ya. Melembutkan hati. Coba teman-teman, saya diceritain oleh Ustadz saya. Kayak gini. Saya itu, kata Ustadz saya itu suka setiap hari ngisinya pengajian. Setiap hari membaca buku agama, buku tafsir, buku fikih, buku apalagi, buku hadis dan sebagainya. Tetapi manakala sehari terlewat dari Al-Quran, maka hati itu terasa kering. Nah, ya. Ustadz saya itu kerjaannya menelaah buku agama. Tetapi katanya, kalau sehari tidak membaca Al-Quran, maka seakan-akan hati kering. Nah, apalagi orang-orang yang urusannya sama dunia saja. Nah, itu justru lebih membutuhkan yang namanya Al-Quran. Nah, dan itu akan melembutkan hati kita, teman-teman. Menjadi obat ya. Baik obat dalam konteks spiritual, dalam konteks psikologi, maupun secara medis itu benar-benar Al-Quran menjadi obat ya. Bisa digunakan untuk ruqyah ya, bisa digunakan ketika Rasulullah itu kalau sakit kemudian membacakan Al-Falaq dan An-Nas, kemudian
tangannya sambil memegang tempat-tempat yang sakit. Dan secara medis ternyata benar-benar memberikan kesehatan bagi tubuh. Itu banyak penelitiannya. Oke ya, baik. Ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Dan masih banyak keistimewaan atau keutamaannya. Cuma saya tidak sebutkan di sini karena terbatas. Oke, baik. Lanjut. Oke, perhatikan di sini. Tingkatan interaksi dengan Al-Quran. Oke, yang pertama, tingkatan terendah adalah mendengarkan, teman-teman. Oke, orang yang tidak mau membaca maka minimal sekali. Ya jangan sampai juga sekedar mendengarkan. Tingkatan terendah adalah mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman wa turhamun agar kalian mendapat rahmat. Nah, tingkatan terendah adalah cukup mendengarkan. Maka ketika teman-teman dalam keadaan futur, ketika benar-benar saat hari itu tidak bisa membaca Al-Quran atau sedang malas-malasnya iman sedang turun, maka minimal teman-teman itu mendengarkan murotal maupun mendengarkan orang membaca Al-Quran. Tingkatan kedua adalah membaca. Ya, walaupun membaca ini cukup dengan membaca saja orang sudah dapat pahala. Nah, misalkan di alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati, ya. Yatslunahu haqqa tilawati. Orang yang diberi kitab itu yatslunahu membacanya haqqa tilawati dengan benar-benar sesuai dengan bacaan yang benar, dengan penuh penghayatan. Nah, tingkatan selanjutnya adalah menghafal. Nah, mungkin teman-teman yang mendapatkan beasiswa tahfidz ini adalah mungkin pekerjaannya menghafal, ya, menghafal. Oke, misalkan 29 ayat 40 Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat 49, ya. Allah itu dalam tafsirnya dijelaskan fi suduri ladzina utul ilm, ya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu diberikan apa? Di situ di Al-Quran tersebut di orang-orang yang berilmu. Allah itu menjaga Al-Quran di dalam hati-hati, di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Maknanya adalah orang yang suka menghafalkan. Misalkan di surat Al-Qamar juga, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan Allah itu sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk lidzikri. Zikir bisa dimaknai sebagai peringatan, bisa dimaknai sebagai untuk menghafal, membaca segala yang berkaitan dengan Al-Quran untuk memperingatkan seseorang. Nah, tingkatan selanjutnya adalah mentadaburi atau merenungkan. Ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsiran. Ya. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah. Nah, dan manusia membaca itu harus mentadaburi loh, teman-teman. Kenapa? Kita tuh bukan orang Arab. Ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan kita tidak punya maksud dari apa yang kita baca. Kecuali teman-teman mungkin bisa bahasa Arab, itu mungkin memudahkan. Tetapi itu butuh perenungan. Nah, karena Al-Quran itu turun tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi butuh direnungkan, butuh dipahami, butuh dipelajari maknanya. Nah, itu adalah tingkatan perenungan. Ya. Dulu ilmuwan Muslim itu ketika mereka menghasilkan pada masa dinasti Abbasiyah adalah puncak-puncak kejayaan Islam, ya, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, dan ulama-ulama terdahulu ternyata memahami menciptakan sebuah teori melalui perenungan terhadap Al-Quran. Nah, itu adalah banyak sekali. Oke, yang tingkatan terbaik adalah mengamalkannya. Oke, mengamalkannya itu adalah keharusan, ya teman-teman. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu harus diamalkan. Ketika seseorang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka pasti ada konsekuensi. Pasti akan di akhirat nanti dihisab. Ya.
Misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang khamar, Allah itu melarang babi, Allah itu melarang perzinaan, itu adalah isyarat atau perintah dalam Al-Quran. Dan orang harus mengamalkan apa yang dibaca. Nah, itu adalah keharusan. Nah, tingkatan-tingkatan ini merupakan tingkatan ketika seorang berinteraksi dalam Al-Quran. Bisa saja terbalik. Orang setelah membaca merenungkan baru menghafal. Atau menghafal baru merenungkan, itu bisa saja. Bahkan orang terkadang membaca kemudian langsung kepada praktek mengamalkan, itu bisa saja. Tidak harus berurutan ya, tetapi ini adalah tingkatan interaksi terbaik ya. Oke. Ini selanjutnya, Mbak. Next. Sudah. Slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya, Mbak. Oke. Yang terakhir, bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan? Salah satunya dengan apa ya tadi ya? Amalan terbaiknya, salah satu amalan agungnya adalah dengan membaca Al-Quran. Intinya berinteraksi dengan Al-Quran. Teman-teman sekalian harus menyempatkan waktu untuk benar-benar mempelajari Al-Quran. Dan segala turunan-turunan ilmunya. Turunan ilmu asbabun nuzul, ilmu hadis, ilmu fikih, dan semuanya yang bersumber dari Al-Quran. Oke, gimana cara kita benar-benar berkah itu di bulan Ramadan? Nah, ini mungkin secara singkat saja, berpuasa dengan penuh kesungguhan. Oke, jadi teman-teman beda loh. Kalau kita puasa sekedar puasa, dengan orang yang benar-benar puasa itu penuh kesungguhan. Ketika di dalam berpuasa dia benar-benar mengamalkan amalan-amalan sunnah maupun wajibnya. Dia benar-benar semangat, ada gairah dalam diri. Dengan orang yang puasa itu serba ngangloh, serba lemes, ya, serba apa-apa mager. Nah, ternyata puasa ini kadang membuat seorang mager. Nah, cara meraih keberkahan adalah dengan kesungguhan. Apa yang ada dalam diri itu, dalam hati harus dimunculkan dalam bentuk amalan. Nah, orang itu ngapa-ngapa harus semangat di bulan Ramadan. Nah, jangan sampai aktivitas-aktivitas membuat kita menjadi lemah di bulan Ramadan. Tetap harus semangat. Karena apa? Ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Memperbanyak ibadah dan amalan-amalan soleh ya. Jelas ya, ibadah-ibadah wajib teman-teman. Itu wajib ya. Makanya ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Itu kan luar biasa ya. Gimana? Ada ibadah-ibadah wajib malah justru pada ketinggalan. Puasanya iya, malah sholatnya tidak. Atau kadang orang taraweh rame-rame, tetapi sholat isyanya tidak. Atau puasanya tidak. Itu fenomena masyarakat. Ya, mungkin teman-teman juga menjumpai banyak orang ikut taraweh hanya ikut semaraknya saja. Tetapi mereka ternyata tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi mereka ternyata tidak tidak melaksanakan sholat isya. Nah, itu kebalikan. Kewajiban harus dilakukan. Dan amalan-amalan soleh harus dilakukan. Nah, misal sedekah. Ya. Rasulullah itu karena ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling derman. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah itu paling dermawan itu pada bulan Ramadan. Paling dermawan pada bulan Ramadan. Rasulullah itu kalau diibaratkan kata dalam hadis itu minar rihil mursalah. Itu lebih baik atau lebih dermawannya Rasulullah itu seakan-akan seperti angin yang berhembus. Nah, kita tahu angin berhembus itu tidak mengenal siapa, tidak pilih kasih. Apa yang terlewat pasti kena gitu ya. Nah, itu Rasulullah itu seakan-akan di hadis itu dikatakan minar rihil ajwad minar rihil mursalah. Lebih dermawan, lebih bagus. Seakan-akan seperti hembusan angin. Kemudian memperbanyak doa terlebih pada waktu mustajab ya. Tadi ya mustajab pada bulan Ramadan itu ada 3. Oke, ketika sahur itu karena sepertiga malam ya. Yang kedua ketika berpuasa, apalagi ketika sedang lapar-laparnya
ketika puncak lapar, puncak hausnya, teman-teman harus banyak doa. Karena di situ waktu mustajab. Kemudian ketika berbuka baik sebelum berbuka maupun setelah berbuka, silahkan banyak-banyak untuk berdoa. Jangan sibuk dengan takjil masing-masing, apalagi mungkin yang berburu takjil sibuk dengan mencari takjilnya, takut nggak kebagian. Itu mahasiswa itu. Nah, sempatkan ketika waktu berbuka itu benar-benar teman-teman mengangkat tangan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mencari Lailatul Qadar itu jelas ya, nggak dapat keberkahan kalau nggak dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar apa? Satu-satunya satu hari dalam satu tahun itu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika beribadah di bulan tersebut seakan-akan beribadah selama 83 tahun sekian bulan. Bukan luar biasa, bahkan lebih, karena bahasanya khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Ini jelas ya, bulan Ramadan itu momen kita untuk mencari ilmu ya. Jadi gini, kalau saya pribadi bulan Ramadan itu saya merencanakan 1 bulan Ramadan itu untuk ngapain aja. Apa agenda bulan Ramadan saya? Saya harus membaca buku apa saja, saya harus menelaah kitab tafsir apa saja, saya harus memperbanyak hafalan apa saja. Nah, teman-teman 1 bulan ini, bagi yang belum silahkan direncanakan, sisa dari bulan Ramadan ini adalah untuk melakukan penambahan ilmu. Untuk kemudian memperbanyak membaca, memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal, dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan silahkan direncanakan dengan baik. Karena biasanya emang orang lebih semangat di bulan Ramadan ya. Dan mendakwahkannya. Sudah belajar hal-hal yang sepele ya. Hal-hal kecil silahkan didakwahkan, disampaikan pada teman-teman sekalian. Perhatikan, kita tuh terkadang lupa. Kita itu ngaji, kita itu mendengarkan kajian, tetapi kadang teman sesama kos atau tetangga kosnya itu nggak pernah kita ajak untuk sholat, nggak pernah kita ajak untuk datang ke masjid, nggak pernah kita ajak untuk mengikuti kajian. Jangan sampai itu kita soleh, tapi soleh individual. Ya. Kita harus mendakwahkan apa yang kita pelajari, tentunya dengan cara hikmah, dengan mau'izah. Ya. Itu adalah ketika seorang melalui tahap-tahap ini, maka insya Allah akan dapat keberkahan. Tanda seorang mendapatkan keberkahan adalah setelah bulan Ramadan, maka amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan tidak akan hilang. Amalannya tetap istiqomah, tetap menjalankan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan maupun di bulan luar bulan Ramadan. Nah, ketika imannya masih meningkat, maka hasilnya adalah takwa ya. Takwa itu kan tujuan dari berpuasa ya. Maka teman-teman sekalian lolos 30 hari, maka apa? Menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah sebenarnya edukasi atau pendidikan. Ya. Pendidikan dari Allah agar manusia itu memperbarui imannya agar menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan yang penuh berkah, menjadikan siapa saja yang beramal di bulan Ramadan ini agar dijadikan hamba yang taat pada Allah, dijadikan hamba yang takwa pada Allah. Yang punya urusan, yang punya hajat sama Allah, silahkan minta sama Allah, minta sama Allah. Ya, Allah itu suka diminta. Insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Itu saja secara ringkas tema mengenai menjemput berkah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan urusan antum semua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih Kak Rizdan. Kepada teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Begini, saya ingin bertanya Kak. Jadi saya pernah mendengar bahwa hukum menghafal itu kan sunnah.
sedang menghafal Al-Quran, sedangkan hukum murojaahnya itu wajib. Jadi gimana? Misalnya kita punya hafalan, terus kita lupa sama hafalan kita gitu. Kadang kan kalau masih masa menghafal kan suka lupa gitu. Bagaimana, Kak? Baik, terima kasih. Mbak Hafida ini apa? Dapat beasiswa Hafid ya? Saya masih SMA. Oh, baik. Apa tadi hukum menghafal itu apa? Sunnah. Terus apa? Tadi Saya pernah mendengar hukum ya. memurojaah itu apa? Wajib. Wajib. Baik, perhatikan. Hukum ini ya. Jadi bukan sunnah tapi fardu kifayah. Menghafal Al-Qur'an itu fardu kifayah. Sunnah itu urusan lain. Jadi kayak gini. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi kewajiban bagi sekelompok orang. Apabila satu sudah mengerjakan, maka yang lain kemudian tidak terkena kewajiban. Misalkan Mbak Hafida ini dan teman-teman dalam satu kelompok, Mbak Hafida sudah menghafal Al-Quran, maka terlepas kewajiban bagi orang-orang di sekitarnya. Itu sepakat ya, ulama itu sepakat fardu kifayah. Sunnah itu urusan lain. Nah. Sunnah itu urusan lain. Dalam konteks hukum fikih, maka menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Adapun yang namanya menghafal, adapun namanya murojaah, menghafal. Orang menghafal Al-Quran jelas ya, diberikan mahkota. Dan banyak keutamaannya luar biasa. Karena mereka yang menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidun. Nah, makanya maknanya adalah Allah itu bagaimana caranya menjaga Al-Quran. Ya. Yang dijaga itu dijaga di dada-dada para penghafal Al-Quran. Ya. Mungkin secara Al-Quran itu bisa dirubah. Ya. Beberapa muncul Al-Quran dengan tambahan manusia. Tapi Allah itu menjaganya di dada-dada para penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah punya keutamaan yang sangat banyak. Jelas orang punya kelebihan nanti di akhirat. Adapun memurojaah, kalau secara hukum fikih mungkin tidak ada ulama yang benar-benar mengatakan ini hukumnya ini sunnah atau wajib dan sebagainya. Tetapi yang jelas memurojaah itu keharusan bagi penghafal Al-Quran. Gini, kalau tips saya, ketika saya menghafal Al-Quran, misalkan juz 30. Juz 30 sudah dihafal, sudah murojaah. Jangan menunggu benar-benar hafal. Terkadang tuh seorang terlalu lama menunggu hafal. Sudah 1 juz, sudah 5 juz. Nunggu benar-benar mungkin 5 juz. Kalau nggak mungkin nggak mau nambah. Itu ya susah. Itu ada faktor lupa itu pasti ada. Makanya kalau sudah 5 juz, sudah berusaha memurojaah 5 juz, kalau mau nambah silakan teman-teman nambah. Nah, jangan nunggu benar-benar mungkin. Nanti ada proses untuk memungkinkan. Nah, kalau sudah 5 juz, sudah murojaah, nambah. Jangan nunggu benar-benar mungkin. Karena itu akan itu butuh waktu. Kecuali kita benar-benar fokus ya. Jadi itu Mbak. Jadi keutamaannya lebih. Adapun secara hukum fikih fardu kifayah ya. Kalau sunnah itu ya bukan sunnah, fardu kifayah, kewajiban sekelompok orang. Gitu ya, Mbak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Sedikit lagi. Oke. Terus apabila qadarullah kita meninggal, terus masih ada sebagian hafalannya yang terlupakan, itu hukumnya gimana ya? Baik, gini ya. Para ulama itu kan kebanyakan hafal Quran ya, ulama-ulama dunia lah. Al-Qadhawi, kemudian kalau di Arab sekarang ya ada Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain, Imam Al-Ghazali, Imam Terdawi, Imam Syafi'i pasti hafal Al-Quran. Tetapi dalam konteks menghafal Al-Quran 30 juz mungkin terkadang pasti mereka lupa. Oke. Yang kadang mereka ingat adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum fikih, hukum lain-lain. Nah,
Kalau terkadang kita menghafal untuk membaca Al-Quran menghafal dari juz 1 sampai akhir, misalkan juz 30 sudah pernah hafal juz 30. Tetapi seiring berjalannya waktu kita tetap menghafal, memurojaah tetap ada. Tapi terkadang lupa, kemudian kita meninggal. Gimana? Ya Allah akan memberikan apa yang pernah diusahakan. Allah itu akan membalas apa yang pernah diusahakan. Ya, Allah itu hasilnya akhirnya kita nggak tahu. Yang jelas ketika seorang penghafal Al-Quran setiap harinya tidak boleh lepas dari yang namanya Al-Quran. Tidak boleh lepas dari yang namanya membaca dan memurojaah. Jangan sampai lepas. Adapun urusan akhir pasti yang jelas Allah itu sudah menilai usaha kita, Allah sudah menilai perjuangan kita menghafal Al-Quran. Adapun urusannya kita serahkan pada Allah. Dan Allah itu maha adil, maha bijaksana. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang. Allah tidak akan membiarkan ketika seorang sudah berusaha menjaga kalamnya, menjaga firman-Nya itu Allah tidak akan biarkan. Ya. Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Mbak. Itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Yang lainnya silahkan, ya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung atau melalui chat, kolom chatnya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, bagaimana kita sudahi saja karena waktu juga sudah lebih. Saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya dapat, yaitu bulan ya, silahkan. Masuk ya. Karis dan mau tanya nih. Baik Mas, silahkan. Hukum tadarus di masjid dengan menggunakan pengarah suara yang mungkin kadang-kadang dilakukan sampai tengah malam dan tidak seringkali juga tadarus tersebut dilakukan tidak dengan lagu atau tartil yang benar karena membacanya suaranya itu sangat cepat sehingga jadi tidak enak didengar dan mengganggu itu bagaimana ya Kak? Soalnya saya sering mendengar kayak begitu. Terima kasih. Baik, Mas siapa tadi yang tanya ya? Siapa yuk? Mas Muhammad Zaki ya. Baik, Mas Muhammad Zaki. Ini mungkin Mas Muhammad Zaki mendengar ya, apalagi mungkin di daerah pedesaan, nggak hanya pedesaan sih. Sering mendengar kita orang ketika bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai tengah larut malam, kemudian bacanya pun nggak karuan. Ya. Yang pertama diperhatikan, dulu ketika ada sahabat ketika sedang sholat, kata Rasulullah, ketika seorang membaca Al-Quran, kemudian ada orang sholat kan disuruh melirihkan suara. Ya. Ada orang ibadah, kemudian ada orang baca Quran. Maka yang dilakukan adalah melirihkan suara sholat. Maka bisa dipahami ketika bulan Ramadan, kalau di negara muslim insya Allah tidak masalah, nggak banyak orang protes. Nah, tetapi ketika dilakukan di negara seperti kita Indonesia, ada muslim, ada non-muslim. Kadang orang muslim pun merasa terganggu, maka yang dilakukan syiar pada bulan Ramadan tetap harus ada. Perhatikan, syiar kita sebagai muslim, syiar di bulan Ramadan tetap harus ada. Membaca Al-Quran, ada pengajian, ada tadarusan dan sebagainya, syiar harus ada. Poin selanjutnya adalah seorang harus menjaga adab-adab dalam menyiarkan, dalam melakukan syiar dalam Islam. Contoh tadi, ketika membaca Al-Quran, bacanya nggak karuan, kecepatan. Yang salah siapa? Orang yang membacanya.
Dalam arti orang membacanya itu sudah tidak sesuai dengan hukum tajwid, tidak sesuai dengan, tidak memperhatikan kualitas membaca. Nah, itu kan bermasalah juga ya. Makanya teman-teman di sini mungkin yang bacanya bagus, silahkan membaca Al-Quran. Pakai speaker tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Asal jangan sampai terlalu malam. Misalkan habis Isya sampai jam berapa saja, sekedar untuk mensyiarkan ini bulan Ramadan tidak ada masalah. Tetapi apabila sampai terlalu larut malam, kemudian sampai mengganggu orang, itu ya dikurangi. Karena ibadah itu tidak boleh apa tadi? Tidak boleh individual, tidak boleh egois. Nah, tetapi sesuai dengan porsinya, ada masanya untuk istirahat, istirahat, untuk orang istirahat cukupkan. Silahkan ngaji, diteruskan tanpa mic juga tidak masalah. Nah, artinya apa tadi? Berarti kesimpulannya apa? Syiar Islam ngaji lewat mic tetap harus ada. Tetapi sesuai dengan porsinya. Waktunya orang istirahat silahkan ditutup ngaji masing-masing. Karena tidak semua orang saat itu membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Syiar dijalankan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Dalam konteks, perhatikan, bukan hanya 1-2 orang. Kalau yang merasa terganggu banyak, berarti itu benar-benar mengganggu. Tapi yang merasa terganggu paling 1-2 orang, terkadang itu subjektif juga. Kadang mungkin orangnya tidak suka membaca Al-Quran. Tapi kok secara umum orang merasa terganggu, berarti benar-benar mungkin dia mengganggu. Baik, itu ya, Mas. Kak Rizdan, kalau kayak Baik. begitu tuh cara mengingatkannya dengan baik itu bagaimana? Terkadang kita mau ngingatin itu ada sebuah keraguan. Wah, mau Al-Quran tak elengkir. Kok malah di gimana? Paham? Baik, bagus pertanyaannya. Mengingatkan dalam arti dia salah membaca Al-Quran gitu ya. Ya, jadi gini, kalau di tempat saya itu ada kelas khusus belajar Al-Quran. Ya, saya sediakan kelas untuk benar-benar teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu itu fokus belajar Al-Quran. Ada kalanya mereka itu ngaji lewat mic dan sebagainya. Yang harus dilakukan ketika ada teman kita membaca Al-Quran, maka kita dampingi. Kita dampingi, kita benarkan apa yang perlu dibenarkan dengan kadar kalau misalkan lagi membaca di mic, benar-benar membaca secara murojaah, maka dibenarkan pada hal-hal yang sifatnya kesalahan fatal atau lahan jali kalau dalam ilmu tajwid. Jangan sampai membaca ta jadi tu, itu harus dibenarkan, jangan dibiarkan. Nah, adapun yang sifatnya misalkan dengung, ikhfa dan sebagainya itu kan penyempurna, maka kita perbaiki secara perlahan. Nanti kalau ada khusus kelas untuk kita belajar bersama Al-Quran, belajar ilmu tajwid, maka di situ benar-benar kita ajari, kita nasihati cara membaca Al-Quran yang baik. Adapun untuk menasihati orang yang misalkan sering mengganggu banyak orang, maka kalau kita masih kecil kadang kita butuh mulut orang lain. Ya. Dulu ketika saya SMA tuh saya pernah ingin menasihati orang gara-gara masalah sholat. Saya nggak berani nasihati saya, tapi butuh orang lain. Minta tolong, Pak ini kok seperti ini, mohon kalau Bapak itu bisa menasihatkan. Kadang kalau kita yang menasihati langsung, mungkin kadang diremehkan, atau kadang malah marah. Kita butuh orang yang lebih besar, orang yang mungkin punya kedudukan, orang yang punya jabatan di maupun tokoh, kita lewat orang itu untuk menasihati. Insya Allah itu akan mudah daripada kita yang langsung menasihati. Gitu ya, Mas? Oke, Siap, selanjutnya. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaan di chat? Maaf Kak, izin bertanya. Apa ya Mbak? Maaf Kak, izin Ya. bertanya. Perempuan yang haid, Ya. apa diperbolehkan tadarus? Ya, bentar ya. Bentar saat dia masuk.
teman-teman kalau lagi haid yang perempuan itu tetap boleh untuk tadarus, dibolehkan. Yang perlu diperhatikan dengan memegang mushaf itu nanti hukumnya beda lagi. Kalau memegang mushaf itu Al-Quran murni ya. Jadi Al-Quran yang nggak ada terjemahannya itu namanya mushaf. Adapun Al-Quran yang ada terjemahan itu namanya Al-Quran terjemahan. Dan itu bukan dikatakan mushaf. Jadi kalau teman-teman megang mushaf murni Al-Quran, maka diusahakan dalam keadaan suci, tidak haid dan sebagainya. Atau menggunakan kain, ya, melalui perantara kain dan sebagainya. Tetapi kalau mushaf ya, mushaf terjemahan, kalau Al-Quran terjemahan itu namanya Al-Quran tafsir, ya, itu boleh dipegang, tidak ada masalah. Tetapi yang benar-benar murni isinya Al-Quran, maka jangan dipegang orang yang haid kecuali menggunakan kain dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau megang Al-Quran yang terjemahan, ya, yang banyak ada artinya itu namanya Al-Quran terjemah, itu tidak ada masalah. Walaupun di sini terdapat perbedaan pendapat ulama, tapi yang kuat tidak ada masalah. Kemudian kalau tadarusannya di masjid, pendapat yang kuat tidak ada masalah. Nah, beda dengan orang junub. Kalau orang junub kan bisa langsung mandi, harus mandi. Kalau orang haid kan waktunya kadang berapa hari ya. Nah, ulama di sini yang membolehkan karena orang haid itu kadang berapa hari dan kalau tidak tadarus misalkan akhirnya terlewat amalan-amalan kebaikan darinya. Maka kalau tadarusnya di masjid silahkan dijaga kebersihannya. Nah, dijaga yang penting kebersihannya, jangan sampai ada yang kotor. Itu tidak ada masalah ya. Tadarus ketika haid tidak ada masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tadi. Gitu Mbak. Oke, seperti itu. Gimana Kak Kansa? Apakah terjawab? Insya Allah terjawab. Baiklah, saya akan kasih kesimpulan untuk Ngabuburit kali ini. Ramadan adalah bulan dengan segala keistimewaannya, dengan banyak sekali kebaikan dan keberkahannya di dalamnya. Dan amalan-amalan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, jangan lupa juga yang paling utama itu adalah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita kaum muslimin. Al-Quran, sunnah. Baiklah, seperti itu. Alhamdulillah kita telah selesai. Dan sebelum kita tutup, mari dihidupkan dulu ininya untuk kita abadikan momen ini bersama Kak Rishdan. Teman-teman silakan dihidupkan videonya. Open cam. Kameranya silakan dihidupkan. Ya. Maaf sedikit ada sedikit gangguan. Baik, ayo 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Untuk teman-teman
jangan lupakan baca Al-Quran juga. Ingat-ingat kapan terakhir kita baca Al-Quran. Karena terkadang kita suka lupa. Sehari tuh kadang-kadang nggak baca Quran gitu. Bagi teman-teman yang suka lupa ya. Baik, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arisdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya keluar grup ya. Mbak Fida, saya keluar grup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.